5 langkah mendesain masa depan. Yang pertama adalah 10 skill kerja terbaik di masa depan. Anda catat ya. Anda cari. Nah, saya mau kasih tahu aja, ada 4 tipe skill baru di masa depan yang dibutuhkan di tahun 2025 ke depan. Pertama adalah problem solving skill. Skill menyelesaikan masalah. Kenapa tadi saya bilang minta tugas dosen yang lebih banyak? Ikut BEM, ikut macam-macam. Kenapa? Karena Anda sedang belajar mengelola masalah lebih banyak. Anak BEM itu kurang kerjaan. Makanya dia di BEM. Kenapa kurang kerjaan? Masalah dia aja belum beres, dia masih mikirin masalah orang lain. Tapi itu melatih problem solving skill. Paham ya? Mikirin, aduh BBM naik, kita harus ngapain ya? Aksi. Ya aksi itu, iya aksi. Tapi kan maksudnya lu sedang belajar menyelesaikan masalah orang lain. Urusan utang kampus saja belum selesai gitu mau nambah. Tapi disitulah kapasitasnya bertambah. Yang kedua, namanya self management. Ilmu yang dibutuhkan di masa depan adalah manajemen diri. Kenapa tadi saya bilang Anda harus belajar sibuk dari sekarang, daripada disibukkan dengan hal yang tidak penting, dengan ngegame, dengan pacaran, dengan apa lagi, nonton, ngabisin kuota guys. Mending aktif di BEM. Oke? Jadi kenapa saya minta tugas dari dosen, ikut project dosen, ikut BEM, supaya Anda sibuk. Makin sibuk kepala kita, akhirnya kita makin belajar mana yang penting dan tidak penting dikerjakan. Karena kita belajar manajemen prioritas, dan itu kepake dalam urusan bisnis nanti. Yang ketiga adalah bekerja dengan orang lain. Dengan kita hidup dengan dosen, ikut ngerjain project dosen, atau minta tugas dari dosen, ikut BEM tadi, kita sedang belajar sebenarnya bekerja sama dengan orang lain. Siap diperintah, siap menerima tugas, siap memimpin tugas, kan begitu jadinya. Paham ya? Yang keempat adalah penggunaan dan pengembangan teknologi. Nah ini penting. Ini 4 skill baru yang dibutuhkan di masa depan. Anda cari, Anda googling. Ada 10 skill di masa depan yang dibutuhkan. Sebagai penutup dari saya, selanjutnya tanya jawab. Saya punya seorang teman, ini mampir di kantor saya waktu itu. Ini namanya Pak Ihsan. Dulu preman di daerah Bekasi kalau tidak salah. Pokoknya preman terminal. Taubat hijrah, Pak Dwi ceritanya. Begitu taubat hijrah, dia pulang kampung. Dengan ilmu pengetahuan dan semangat di kota, dia bawa ke kampung. Kampungnya di Muara Gembong namanya. Pokoknya ujung Bekasi dekat laut. Anda tahu, berawal dari 1 hektar dia kelola dengan sangat serius dan amanah. Apa yang dia kelola? Tambak udang. You know guys, sekarang tambak udangnya jumlahnya berapa? 1000 hektar. 1 hektar per 3 bulan itu panennya 2,5 miliar. 1000 hektar berarti berapa? Banyak, tak ketak kamu. Banyak. Berapa? 2,5 miliar kali 1000. Hitung. Hah? Berapa? Berarti sekali panen 2,5 triliun. Makanya Helmi Aiha datang. Waktu main ke kantor saya tanya, ini teman saya, sahabat saya tanya, apa yang membuat semangat bekerja dan diamanahkan oleh banyak orang untuk mengelola tanah yang luas itu? Jawabannya apa? Visi dan mimpi. Dia bermimpi kampungnya menjadi kota mandiri. Dia bangunkan tower, dia bangunkan sekolah kayak begini. Kota mandiri. Dan Anda harus bersyukur. Saya bilang dari awal, Anda bagian dari sejarah. Karena pemilik, karena yayasan Diniyah Putri dan grupnya ini sedang bermimpi membangun sebuah peradaban di Gedong Tataan. Jangan-jangan peradaban besar di Lampung dimulai dari Gedong Tataan di masa depan. Amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Anda semua. Lagi-lagi hati-hati dengan impian dan ucapan ya. Itu prosesnya. Satu. Yang kedua, pernah nggak gagal? Pernah. Di usia saya 19 tahun, saya pernah achieve penghasilan sekitar 85 juta satu bulan. Usaha. Tapi di usia 20 tahun, saya bangkrut ratusan juta. Di atas 100 juta. Pertanyaannya, umur 20 tahun, 100 juta, punya alasan untuk bunuh diri? Banyak. Udahlah jomblo gitu ya. Bangkrut, apalah arti hidup ini gitu kan. Ya, itu prosesnya. Tapi untungnya saya punya mentor dan saya sudah belajar dulu tentang pengelolaan pikiran. Apa yang mentor-mentor saya bilang? Ya, memang kos uang belajar itu mahal. Salah satu uang belajar itu adalah dari pengalaman. Nah, kenapa kita gagal? Karena kita kurang cukup pengetahuan untuk mengelola itu. Gitu. Saya punya usaha di sebuah mall dulu di Bandar Lampung. Usahanya terapi ikan gararufa. Pernah dengar nggak? Jadi ada ikan kecil, kalau Anda masukin ke kolam, tangan Anda gigitin ikan. Waduh, 2011 saya udah mulai itu.
Dulu saya punya percetakan, iya, sambil kuliah ngurusin BEM, ikut demo, terus kuliah tugasnya banyak, ngurusin bisnis ya bangkrut. Dari situlah saya belajar self management. Ternyata tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita capai tanpa sebuah kapasitas. Paham ya sampai sini ya? Coba kita cek yuk. Anda tidur berapa jam sehari? 8 jam. Kuliah berapa jam? Ya, rata-rata kuliah 6 jam kali ya, sekitar 14 jam. Terus sisa hidupnya ngapain lagi? Sholat, katakan Anda kita sholat-sholeha semua lah ya. 2 jam ibadah sehari. Berarti udah berapa jam? 16 jam. Pertanyaan saya adalah 8 jam terakhirnya kemana? Main HP. Nongkrong. Saya mau tanya, siapa yang kehidupan kedepannya pengen lebih baik lagi? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang pengen jadi orang pintar? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang pengen relevan dengan masa depan? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang baca buku seminggu 4 jam? Katakan saya. Siapa yang per hari setengah jam aja baca buku? Ada? Nah, mau pintar gak baca buku? Itu paradoks. Paham ya? Nah, artinya baca buku gak siap, lagi gimana kita mau pintar? Anda tuh kelas, kalau waktunya padat, Anda kan butuh fisik yang kuat, betul? Siapa yang seminggu 4 kali olahraga? Angkat tangan katanya. Angkat tangan. Yang seminggu 4 kali olahraga. Oh. Udah, saya mau tanya. Anda tahu olahraga itu sehat dan menyehatkan? Tahu? Tahu nggak? Tahu nggak olahraga itu penting buat badan? Tahu? Tahu nggak dengan olahraga rajin itu badan kita jadi jauh dari penyakit? Tahu? Tapi kenapa nggak olahraga? Yang udah tahu aja kita nggak kerjain, apalagi yang tidak tahu kan? That's called self management. 2 pola rasa. Apa pola rasa itu? Feeling. Perasaan itu bisa dikendalikan nggak? Bisa, makanya ada husnuzon, ada suuzon. Karena bisa dikendalikan kan? Yang ketiga adalah, tunjuk tangannya begini, pola perilaku. Apa? Perilaku kita bisa kita kendalikan nggak? Bisa nggak jalannya lemes gini ke kampus? Bisa nggak? Tapi bisa juga dong jalannya semangat, bisa? Nah itu kan pola perilaku. Yuk, apa yang bisa kita kendalikan? Satu? Apa satu? Yang kedua? Yang ketiga? Pola perilaku. Itu yang bisa kita kendalikan. Nah saat bertemu masalah, fokuskan pada apa yang bisa dikendalikan. Misal gini, Anda ngerjain tugas, dosennya karena banyak penelitian salah input, tiba-tiba nilai Anda D. Kalau Anda melihat kejadian itu dari sudut pandang apa yang tidak bisa dikendalikan, Anda akan bilang apa? Dasar dosen gak becus, gimana sih? Akhirnya ngomong di belakang. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Nah, makanya bertanya pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Oke, sekarang faktanya saya nilainya D. Kalau gitu apa yang bisa saya kendalikan untuk mengubah kondisi ini? Klarifikasi dong. Minta tugas dong. Ya kan? Atau bertanya dong, belajar lagi dong, ngulang dong. Kan itu bagian dari sesuatu yang bisa kita kendalikan untuk mengubah kondisi yang ada. Oke? So apapun yang terjadi di masa depan, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Got it? Dapat? Baik, ini ya 5 langkah mendesain masa depan. Yang pertama adalah Anda punya impian apa? Dream life. Tadi yang saya bilang, sketsa hidupnya mau kayak gimana. Oke? Yang kedua adalah mulainya dari mana? Berarti titik mulai Anda adalah anak atau mahasiswa jurusan apa sekarang. Betul ya? Nah, yang ketiga adalah kendaraannya apa? Kendaraan itu berarti kampus ini. Berarti lingkungan Anda, teman Anda itu kendaraan untuk mencapai impian hidup. Yang keempat adalah mentor. Mentornya itu Anda harus punya mentor. Siapa mentornya? Dosen Anda itu loh, orang yang hebat-hebat. Oke, itu mentor Anda. Konsul sama beliau. Beliau sudah melewati apa yang Anda belum lewati. Tanya, Pak saya mau IPK-nya 4, gimana caranya Pak? Gitu dong. Ya kan? Yang kelima, enjoy the process. Nikmati perjalanannya. Ya. 5 hal ini harus Anda miliki, Anda perbaiki terus supaya Anda punya perencanaan hidup yang baik. Sip? Kelas? 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Siapa yang belajar banyak hari ini angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mulai ngerti kalau hidup itu butuh ada sketsa, butuh ada perencanaan, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mulai memahami semua yang berubah dalam hidup itu berawal dari pikiran, angkat tangan, katakan saya. So, semua berawal dari Anda. Ingat ya, pikiran itu hal kecil dalam hidup. Tapi dengan pikiran kita bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan.
Semua hal yang terjadi dalam hidup ini diawali semuanya dari pikiran. That's called begin with the end in mind. Mulai dari pikiran terakhir mau jadi apa, jadi siapa. If you have any question, kalau Anda punya pertanyaan, punya inspirasi, Anda boleh tag saya dan Anda boleh berinteraksi dengan saya di akun Instagram Hengki_Yuliansyah. Di situ juga ada konten-konten yang bisa membantu Anda untuk mendevelop diri Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang, baik secara online ataupun offline. Saya Hengki Yuliansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.